Dek, bergabung. Laut Indonesia dikenal kaya akan biota. Kelompok hewan misalnya ikan, krustasea, echinodermata, koral, dan moluska. Tumbuhan terdiri atas rumput laut, lamun, dan Peserta mata kuliah kebijakan dan pembangunan perikanan yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang pada hari ini kita sangat bersyukur sekali karena di mata kuliah kita ini di kelas A ya, kita mendapatkan dosen praktisi. Beliau sangat pengalaman di bidangnya. Tadi sudah ada sudah ada video pendahuluan tentang aktivitas beliau. Dan ini sudah yang kedua. Semester lalu juga beliau sudah merupakan dosen praktisi kita dan alhamdulillah untuk mata kuliah kita sangat bersyukur sekali. Ini adik-adik sekalian kesempatan sangat baik sekali untuk menimba ilmu sama beliau. Beliau sangat khusus untuk biofarmakologi ya, mengenai jasa kelautan. Saya kira untuk kuliah kita ke depan saya serahkan kepada Pak Behaki. Sebenarnya nanti juga akan bergabung Pak Firman. Dia juga salah seorang pengampu mata kuliah ini, tapi mungkin belum bergabung. Pertama-tama terima kasih sekali Pak Dr. Andi Amri yang telah memberikan kesempatan. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Andi untuk pertemuan kali ini dan juga beberapa pertemuan ke depan, begitu ya, ada kira-kira 6 pertemuan begitu ya. Untuk materinya juga sudah ditentukan begitu dan akan kita mulai perdana pada hari ini. Oleh sebab itu kami mohon ya terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah ada di kelas untuk membuka kamera dan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini akan segera kita mulai. Baik, saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Baik, adik-adik mahasiswa, kalau kita lihat negara-negara yang cukup besar di dunia gitu ya, biasanya dilihat dari produk domestik bruto ya dari negara tersebut begitu ya, dan ada 10 negara terbesar untuk PDB yang ada di dunia ini berdasarkan data tahun 2022. Yang pertama adalah Amerika Serikat ya dengan PDB sekitar 25,4 triliun dolar ya. Ini luar biasa ya, triliun dolar ya. Kemudian ada China ya atau Tiongkok ya. Tiongkok dengan PDB sekitar 18,1 triliun dolar gitu ya. Jadi cukup jauh di bawah Amerika, tetapi ini jauh lebih besar daripada negara-negara yang lain ya. Kemudian nomor 3 disusul dengan Jepang. Jepang negara yang kalah dari Perang Dunia Kedua, tetapi dia bisa bangkit secara ekonomi dan kemudian secara ekonomi juga bergabung dengan sekutu ya, tanda kutip begitu ya, dan kemudian menjadi negara besar dengan PDB tentu yang sangat besar untuk tahun 2022 ini mencapai 4,2 triliun dolar ya. Bahkan di atas Jerman begitu ya. Jerman 4 triliun dolar, kemudian disusul India 3,4, Inggris atau Britania Raya 3,1 triliun dolar, kemudian Prancis, Rusia 2,2 triliun dolar, kemudian Kanada ya, Kanada negara dengan penduduk yang kecil tetapi memiliki daratan yang sangat luas ya. Ini 2,1 triliun dolar untuk PDB-nya. Dan peringkat ke-10 ada Italia ya, Italia dengan sekitar 2 triliun dolar. Nah, kita belum bicara soal paradigma pembangunan ya, kita belum bicara soal apa itu pembangunan. Kita lihat ini dulu karena biasanya orang berbicara tentang pembangunan itu berbicara tentang berapa sih PDB atau produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara untuk mengukur apakah suatu negara itu dianggap maju, besar ataupun tidak. Jadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Itulah. Ini 10 negara dengan PDB terbesar. Pertanyaannya adalah
di manakah kemudian posisi Indonesia begitu ya, di mana posisi ASEAN dan di mana posisi Indonesia di dalam ASEAN itu atau di dalam negara-negara di Asia Tenggara. PDB ASEAN itu memiliki nilai total sekitar 3,9 triliun dolar AS, tetapi ini di tahun yang setahun sebelumnya ya, ini sepanjang 2021 atau sekitar 3,6% dari PDB dunia. Bagi Indonesia sendiri, PDB-nya berada di angka 1.390 miliar dolar atau 1,3 triliun ya untuk PDB Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi negara-negara 10 negara terbesar di dunia dengan PDB-nya, ketika digabung seluruh PDB negara-negara di anggota ASEAN itu baru menyamai Jerman ya, baru menyamai Jerman kalau seluruh PDB negara ASEAN digabung. Tetapi kita bersyukur bahwa ternyata Indonesia adalah negara dengan PDB yang terbesar ya di seluruh negara-negara Asia Tenggara ya. Disusul kemudian oleh Thailand di posisi kedua ya dengan PDB sekitar 580 miliar atau setengah triliun. Kemudian di posisi ketiga ada Kerajaan Malaysia ya dengan 469 miliar dolar AS ya. Dan seterusnya sampai yang paling bawah itu adalah Brunei Darussalam di 15,4 miliar dolar Amerika Serikat begitu ya. Jadi ini gambaran betapa ketika kita bicara pembangunan itu selalu dikaitkan dengan atau dikontekskan dengan PDB ya, produk domestik bruto begitu. Di negara ASEAN kita sekali lagi kita adalah yang tertinggi ya, dan diikuti juga dengan pembangunan infrastruktur yang terbesar bahkan di seluruh ASEAN ya. Jalan tol kita terpanjang di seluruh ASEAN ya, luas daratan kita juga paling panjang, luas laut kita juga yang paling besar di negara ASEAN, sehingga layaklah saya kira dengan penduduk juga yang paling besar di ASEAN gitu ya. PDB kita mencapai 1,4 kurang sedikit ya triliun dolar Amerika Serikat gitu ya. Dan ini saya kira cukup menggembirakan gitu ya. Termasuk juga di dalamnya ada sektor-sektor termasuk sektor kelautan dan perikanan yang mungkin di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas khusus untuk pembangunan kelautan dan perikanan. Kami lanjutkan. Nah, kita baru masuk sekarang ya. Apa sebetulnya sih yang dimaksud dengan pembangunan gitu ya. Jadi banyak referensi saya kira di luar sana dan adik-adik mahasiswa mungkin juga sudah membaca dan juga belajar gitu ya dengan materi-materi yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi pada dasarnya pembangunan itu adalah the process in which someone or something grows or change and becomes more advanced. Jadi proses di mana seseorang atau sesuatu ya bertumbuh ataupun berubah menjadi lebih maju begitu ya. Ini berdasarkan Cambridge Dictionary ya. Jadi ada perubahan ya, perubahan menjadi yang lebih baik ya, lebih tinggi ya, advanced ya. Kemudian pembangunan juga umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi ya, atau economic growth ya. Itu tadi ya, 2 slide tadi itu menggambarkan betapa pembangunan itu selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Kita bicara PDB, kita bicara pemasukan negara gitu ya dari tahun ke tahun, pendapatan per kapita dan seterusnya. Dan ini sebetulnya adalah kacamata ataupun perspektif dari Rostow ya. Rostow itu seorang ahli ekonomi ya. Jadi yang selalu menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi ya, economic growth gitu ya. Tetapi banyak kritik juga ternyata bahwa seringkali juga tidak semata-mata berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, tapi juga berhubungan dengan struktur kekuasaan begitu ya. Ini ketika tahun 1983 pada saat itu kita sedang di era Orde Baru ya, di Replita 1, 2, 3 ini kita sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan produk-produk pangan ya, pertanian ya, bahkan kita swasembada untuk beras begitu ya. Di situ juga jadi pemerintah Orde Baru di awal-awal
pemerintahannya begitu ya juga sangat menekankan pertumbuhan ekonomi ya, gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini sudah diteliti oleh Sujatmoko begitu ya, dan ternyata memang berhubungan dengan struktur kekuasaan ya pada saat itu ya, di era Orde Baru ya. Sedangkan pembangunan hakikatnya merupakan harapan rakyatnya ya, harapan rakyatnya untuk maju ke arah kehidupan yang lebih makmur ya, adil dan bahagia begitu ya. Jadi ini apa sih sebetulnya pembangunan ya? Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi ya menurut perspektif Rostow. Kemudian juga berhubungan dengan struktur kekuasaan ya menurut Suyatmoko ya, di karangan lamanya 1983, dimensi manusia dalam pembangunan begitu ya, buku tersebut ya. Dan sejatinya pembangunan itu dilaksanakan untuk maju ke arah kehidupan yang lebih makmur, adil dan bahagia begitu ya. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan konstitusi kita ya, berdasarkan undang-undang kita, Undang-Undang Dasar, kemudian turun menjadi undang-undang. Di situ ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ya, di mana semua tentu berlandaskan dari nilai-nilai yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi pembangunan nasional itu adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara itu apa? Termaktub dalam salah satunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian juga di batang-batang tubuh yang ada di Undang-Undang Dasar. Ya, berdasarkan asasnya tentu dari Pancasila begitu ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya pembangunan itu dilakukan oleh semua komponen bangsa, baik oleh pemerintah tentunya selaku yang memiliki bersama dengan presiden dan seterusnya memiliki mandatori, dengan juga segenap komponen bangsa ya. Jadi swasta ya, perusahaan-perusahaan, kemudian seluruh pihak ya yang ada di negara Indonesia untuk melakukan proses pembangunan begitu ya. Apa kemudian tujuan utamanya tentu adalah mencapai taraf hidup yang lebih baik ya, atau tentu di dalamnya adalah mengentaskan kemiskinan gitu ya. Nanti kita bicara juga di pertemuan selanjutnya apa sih sebetulnya dimensi kemiskinan ya, standar-standar kemiskinan ya. Ada pendapat dari pakar-pakar yang kemudian digunakan oleh IMF misalnya, kemudian juga ada Sayugyo ya yang menghitung garis kemiskinan misalnya dengan konsumsi setara beras ya per kapita ya. Kemudian Douglas North and Robert Paul Thomas ya di dalam buku Sosiologi Ekonomi ya, Granovetter ya 1992 terkait dengan pembangunan mengatakan bahwa efficient ya, economic organization is the key to growth ya. Jadi organisasi ekonomi yang sangat efisien ya, yang semakin efisien itu adalah kunci ya, atau kata kunci untuk mencapai suatu pertumbuhan. Jadi menggunakan modal ya, padat mesin ya, kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih besar, itu menurut definisi itu adalah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. The development of an efficient economic organization in Western Europe ya. Jadi perkembangan ya tentang organisasi ekonomi yang efisien ya di Eropa Barat ya, account for the rise of the West ya. Jadi kemudian menjadi suatu catatan penting ya, dan digunakan di negara Barat ya pada saat itu. Efficient organization entail the establishment of institutional arrangement and property right that create an incentive to channel individual economic effort to activities that bring the private rate of return close to the social rate of return. Ya, pada kuncinya sebetulnya di situ adalah perubahan ya, modernisasi alat, modernisasi pengangkutan, modernisasi moda-moda produksi ya,
kemudian growth yang menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi, advanced tadi lebih maju ya, dan berhubungan dengan sumber daya alam, dan kalau disingkat dalam satu kata sebetulnya itu adalah industrialisasi ya. Jadi di negara-negara Eropa ya, ada revolusi industri ya di Inggris ya pada saat itu ya, kemudian menjalar ke beberapa negara di Eropa, Prancis, Jerman ya. Kemudian mereka berlomba-lomba untuk menciptakan organisasi berikut moda produksinya yang lebih efisien ya, sehingga menghasilkan sesuatu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Gitu. Nah, ini adalah gambaran betapa pembangunan itu sejatinya selalu dihubungkan dengan growth ya, pertumbuhan selalu dihubungkan dengan modernisasi dan berhubungan juga dengan sumber daya alam. Jadi eksplorasi sumber daya alam. Mahasiswa silakan mencatat nanti di akhir kegiatan perkuliahan, nanti akan mungkin ada pertanyaan dari saya ataupun ada yang bertanya. Nanti akan kita catat dan yang bertanya nanti mendapatkan giveaway dari saya ya. Mungkin di akhir periode nanti akan kita kirimkan ke Makassar gitu ya. Baik, kami lanjutkan. Kalau kita bicara industri ya, data industri, PDB industri kita, jadi industri kita sebetulnya secara garis besar dibagi menjadi dua saja, industri manufaktur atau industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran ya, berdasarkan harga yang berlaku di pasar begitu ya. Jadi kalau kita lihat struktur PDB kita, ya struktur PDB kita tadi yang besarannya kalau di 2022 tadi kita menjadi yang tertinggi di ASEAN ya. Kalau kita kemudian rinci gitu ya, ada sektor industri yang sebetulnya hanya dibagi dua ya. Yang pertama adalah industri pengolahan dan yang kedua industri perdagangan besar dan eceran ya. Jadi industri pengolahan itu terdiri atas industri batu bara dan penggilingan migas. Jadi ini industri yang berbasis pada eksplorasi sumber daya alam ya. Jadi baik industri pengambilan batu baranya, eksplorasi batu bara, kemudian juga pengolahan batu baranya, dan juga penggilingan migas ya, minyak dan gas ya. Di mana angka ini dari tahun ke tahun itu mencatatkan nilai yang cukup besar ya. Terutama sebelum pandemi, ini kita lihat di sini angkanya 336 ya, triliun rupiah, dan 2020 mencapai 300 triliun rupiah. 2021 di pandemi juga ternyata meningkat ya, kalau kita lihat pada saat pandemi, meskipun terjadi pandemi tetapi eksplorasi sumber daya alam itu terus berlanjut dan bahkan nilainya meningkat menjadi 320 ya dibandingkan tahun 2020 ya. Jadi relatif stabil untuk industri batu bara dan penggilingan migas itu 300 triliun per tahun ya. Sedangkan masuk ke triwulan di 2022 ada 83, 90, kemudian 90, 90. Jadi kalau dijumlah ini sekitar 300 lebih juga ya. Jadi 300 lebih ya. 363 bahkan meningkat lagi ya, lebih tinggi dari tahun 2019 ya, 363 triliun. Sementara triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2023 yang lalu 91 sampai 101 untuk triwulan 2-nya. Jadi memang rata-rata untuk industri batu bara dan penggilingan migas, minyak dan gas itu 300 triliun per tahun ya. Nah, ternyata industri batu bara dan penggilingan minyak dan gas itu hanya sepertiga dari yang namanya tadi industri makanan dan minuman ya, di mana di dalamnya tentu ada sebagian kecil dari industri mamin atau makanan dan minuman yang berhubungan dengan produk kelautan dan perikanan ya. Di pertemuan yang akan datang nanti akan kita perinci karena kita akan bicara tentang pembangunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ya di mata kuliah yang akan di materi yang akan datang. Jadi industri mamin 1.000 triliun ya per tahun ya. Jadi ini memang sangat besar.
industri wamen ini di dalamnya tentu membutuhkan sektor-sektor subsektor kelautan dan perikanan ya. Ada produk-produk dari ikan, dari rumput laut, dan garam yang selalu menyertai industri mamin ya. Garam digunakan untuk banyak hal di industri makanan dan minuman, termasuk minuman bersoda misalnya. Kemudian ada industri pengolahan tembakau, ini terkait dengan rokok ya. Nilainya juga boleh dibilang lumayan besar nih ya. Jadi industri tembakau saja ini sepertiga lebih dari industri batubara dan migas ya. Ya, hampir setengahnya bahkan untuk industri pengolahan tembakau ini. Jadi ini betapa sektor rokok ini memberikan sumbang PDB ya, produk domestik bruto yang cukup besar ya. Kemudian ada industri tekstil dan pakaian jadi, ini cukup besar, industri kayu, industri kertas, dan yang nomor 7 ini adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Ini yang tadi di awal perkuliahan kita tampilkan di Zoom begitu ya. Ini sebetulnya menitik beratkan di yang nomor 7 ini ya. Jadi industri kimia, farmasi, dan obat 90% lebih sediaan farmasi, bahan obat itu masih diimpor dari luar negeri. Bahkan termasuk kerajinan yang bersumber dari rumput laut yang diekspor ya tanda kutip dari Makassar menuju ke Tiongkok, kemudian diimpor lagi oleh kita dalam bentuk kerajinan dari Tiongkok. Ini 265 triliun ya untuk seluruh komponen dari industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Di dalamnya termasuk obat bahan alam yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan gitu ya. Kemudian ada industri karet, barang dari karet plastik, industri barang galian bukan logam, industri logam, dan seterusnya dengan total industri pengolahan non migas itu mencapai 2,8 hampir ya, 2,8 triliun. 2.780 triliun ya. Jadi luar biasa besar ini ya untuk industri pengolahan non migas ya. Dan yang terakhir tentu adalah industri perdagangan besar dan eceran. Ini terkait dengan jasa begitu ya. Ada perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya ya. Ini 416 triliun dan perdagangan besar dan eceran ya, bukan mobil, bukan sepeda motor ya. Perdagangan besar dan eceran lainnya. Ini angkanya 1.643 triliun gitu ya. Ini sumber kita dari BPS ya, dari Kementerian Perdagangan juga. Nah ini kalau kita lihat perkembangannya ya dari quarter to quarter ya, dari triwulan 1 2019 dan seterusnya ya sampai dengan triwulan 2 2023. Industri pengolahan dan industri perdagangan besar dan eceran nyaris sama ya. Di tahun 2019 triwulan 3 itu terpaut sedikit ya, 2,83 dan 3,19 ya. Kemudian di tahun 2020 di awal-awal pandemi ya, ini hampir sama ya, 6,74 dan 6,49 ya, 6,74 untuk industri pengolahan dan 6,49 untuk perdagangan besar ya. Jadi hampir sama ternyata. Jadi relatif hampir sama kecuali di tahun 2022 cukup tajam di triwulan 2 0,04 dan 2,17 gitu ya. Jadi selalu perdagangan besar cukup tinggi ya, meskipun terjadi di era pandemi ya. Di pandemi ini dihitung dari triwulan 1 2020 sampai triwulan 4 tahun 2022 ya. 2023 dinyatakan sudah selesai pandeminya gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, bila ada pertanyaan silahkan, atau di akhir sesi nanti juga akan kita berikan pertanyaan begitu ya untuk
adik-adik mahasiswa silakan dicatat, nanti siapa yang bertanya terlebih dahulu dia yang akan mendapatkan giveaway dari kami gitu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Industri, ya, pembangunan dan juga tentu industri tadi selalu dihubungkan dengan yang namanya infrastruktur ya. Selalu dihubungkan dengan yang dinamakan dengan infrastruktur gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi kita sampaikan bahwa Indonesia bahkan yang nomor 1 di ASEAN untuk bukan hanya PDB tapi juga untuk pembangunan infrastruktur ya. Jalan tol kita terpanjang seluruh ASEAN gitu ya. Kereta cepat juga sudah kita bangun ya dari Jakarta ke Bandung begitu ya, dan ada wacana nanti dari Bandung lanjut sampai dengan ke Surabaya begitu ya. Demikian juga di luar Jawa, tol Trans Sumatera juga terus digarap begitu ya. Sekali lagi itu untuk melancarkan sirkulasi ekonomi ya, mempermudah distribusi keluar masuk barang ya dari daerah satu ke daerah yang lain begitu ya. Dan di Makassar kita lihat di sini misalnya ada kereta api lintas Makassar ya, dokumentasi dari Setnek ya, Sekretariat Negara yang diambil dari PT KAI begitu ya. Dan ini saya kira cukup mengembirakan. Di sini ada kereta api lintas Makassar ya, yang akan mempercepat ya laju pergerakan ya orang ya, laju pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, sehingga ekonomi menjadi lebih cepat berputar gitu ya dengan adanya kemudahan pergeseran orang ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian juga di Pulau Jawa begitu ya. Di Pulau Jawa sedang dibangun jalan tol Semarang Demak ya. Untuk seksi 1, seksi 2 ya. Di mana di sana konstruksinya ini agak unik ya. Konstruksinya menggunakan tanda kutip kearifan lokal begitu ya, menggunakan bambu ya yang ditata sedemikian rupa sebagai pengganti baja begitu ya. Jadi dikombinasikan nanti gitu ya. Jadi ini agak unik memang tol ini karena ini berada di daerah pesisir bagian utara yang sering terjadi rob ya. Sering terjadi rob, sering terjadi banjir begitu ya ketika permukaan air laut meninggi gitu ya. Dan daerah-daerah sekitarnya sudah tenggelam begitu ya. Yang dulu sawah padi, kemudian juga tambak ya, kawasan mangrove gitu ya, banyak yang tenggelam dan terjadi banjir tahunan di utara Semarang ya sampai ke Demak ya, dan ini merugikan keuangan negara, keuangan nasional tentu ya, karena ada pelambatan dari sisi distribusi dan seterusnya, ini mencapai ratusan triliun ya dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, sehingga dibangunlah di sana tol Semarang Demak begitu ya, yang dia berfungsi juga sekaligus sebagai tanggul laut ya. Jadi bagian utara diuruk gitu ya, menggunakan tadi bambu, kemudian diuruk dengan pasir laut begitu ya, dan juga batu-batu termasuk juga pasir silika, batu, fondasi dan seterusnya ya, sehingga ini akan menjadi tanda kutip benteng ya untuk menahan terjadinya rob ya dari pantai utara ya atau Laut Jawa yang terjadi secara tahunan ya. Setiap tahun selalu pada saat musim biasanya berdekatan dengan awal musim hujan gitu ya. Ini terjadi rob begitu ya. Terjadi rob dan selain memacetkan lalu lintas, distribusi ekonomi menjadi terhambat dan juga lahan-lahan ya, ratusan hektar lahan tenggelam ya. Sehingga dengan adanya infrastruktur ini diharapkan
banyak lahan yang dapat diselamatkan begitu ya. Kemudian juga ada pelabuhan-pelabuhan ya, di mana dulu kita punya angan-angan untuk mengembangkan sedemikian rupa tol laut begitu ya. Tol laut ya menghubungkan antara pulau begitu ya, dan tentu untuk merealisasikan itu diperlukan banyak sekali pelabuhan gitu ya. Dan di gambar ini adalah pelabuhan yang ada di Bali ya, di Sanur gitu ya, ada pembangunan pelabuhan ya. Jadi pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi ya, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran ya, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha. Ini dikutip dari situsnya Kementerian PU ya. Jadi PU melalui humasnya mengatakan bahwa infrastruktur ini memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi tadi. Kita bicara economic growth tadi ya, Rosto, jadi selalu berhubungan juga tentu dengan infrastruktur ya. Kita bicara pembangunan, kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita bicara tentang infrastruktur untuk melancarkan kegiatan-kegiatan ekonomi ya, distribusi barang dan jasa begitu ya, sehingga dibangunlah infrastruktur gitu. Nah, jadi infrastruktur dibangun terus menerus ya di banyak negara gitu ya. Infrastruktur tidak hanya dibangun untuk kepentingan ekonomi secara langsung begitu ya, tetapi dengan adanya ekonomi yang bertumbuh, maka banyak sekali kantor-kantor yang berkembang ya. Jadi perusahaan-perusahaan berkembang, kemudian membuka kantor-kantor baru begitu ya, dan akhirnya terjadi suatu pembangunan yang masif ya di banyak tempat, di banyak kota. Bahkan lahan-lahan yang tadinya dipakai untuk kawasan hijau banyak berubah menjadi gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit begitu ya. Izin saya minum dulu. Dan setelah revolusi industri ya, yang kemudian tuh berkembang terus sampai dengan sekarang begitu ya. Jadi infrastruktur dibangun di mana-mana ya, ekonomi meningkat, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian membangun gedung-gedung, membangun kantor-kantor begitu ya. Segala fasilitas, segala infrastruktur pendukung dibangun di setiap kota begitu ya, sehingga terjadilah berkurangnya area terbuka hijau, berkurangnya area-area hijau ya yang ada di setiap kota ya, terutama kota-kota berkembang ya, kota-kota besar ya, kota-kota metropolitan gitu ya. Dan terjadilah apa yang disebut dengan Anthropocene ya, the age of humans gitu ya. Nah ini silakan dipelajari, ada situsnya di situ ya. Di sana disampaikan bahwa human beings have existed for just 200,000 years ya. Yet our impact on the planet is so great that scientists around the world are calling for our period in the earth history to be named the Anthropocene gitu ya, dinamakan Anthropocene, the age of human ya. Masa manusia begitu ya, masanya manusia ya. The changes we are now making have exacted a heavy toll on the natural world around us ya. It's vital that people understand the impact we have, help us spread the word gitu ya. Jadi kita sebetulnya menguasai, tanda kutip, menguasai dunia gitu ya, sekitar 200.000 tahun gitu ya, 200.000 tahun, dan masif setelah revolusi industri ya, yang baru beberapa abad yang lalu.
Tetapi landscape dunia ya, landscape bumi kita sudah berubah sedemikian rupa ya dibandingkan dengan 1000 tahun yang lalu misalnya gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi tanda kutip Anthropocene ya, menjadi the age of humans gitu ya. Menjadi masanya manusia gitu yang merubah secara cepat landscape bumi begitu ya. Dengan cepatnya ya. Dan terjadilah ini ya, air atau udara, water and water ya. Tadi kita bicara pembangunan ya, makin banyak industri pengolahan tadi, setengah dari PDB kita dihasilkan dari pengolahan ya, di mana di sana ada pengolahan batu bara dan migas tadi, dan non batu bara dan migas ya, termasuk makanan dan minuman ya. Tapi semua dibangun dari berbasiskan industri ya, berbasiskan industri yang tentu di dalamnya ada konsekuensi-konsekuensi ya, termasuk konsekuensi polusi ya, karena pabrik yang dibangun banyak begitu ya, menggunakan tentu dengan pengolahan-pengolahan dan rekayasa kimiawi, sehingga berdampak pada udara kita ya, kita terjadi global warming ya, kemudian juga berdampak pada air ya, dan juga cuaca ya, dan juga cuaca ya, ada cuaca makin susah ditebak sehingga masa-masa panen ya dari petani ya, juga termasuk dari petapa garam misalnya ya, ini bergeser-geser ya, berubah-berubah dan susah diprediksi. Ya, di situ disampaikan because of industry, agriculture and fossil fuel use ya, karena penggunaan tadi minyak ya, bahan bakar minyak begitu ya, fossil fuel use ya, carbon dioxide in the air is at its highest level ya. Jadi karbon dioksida di udara menjadi sangat tinggi dalam million of years ya, dalam jutaan tahun dibandingkan jutaan tahun yang lalu ya. At the same time, disruption of other chemical cycle is turning seas and rivers into dead zone ya. Jadi lama-lama ketika polusi ini dalam taraf yang sangat tinggi seperti Jakarta beberapa waktu yang lalu ya, terjadi kabut dari pagi sampai dengan sore begitu ya, kabut tapi bukan mendung begitu ya, dan di level yang membahayakan ya, di atas ambang batas normal udara yang yang direkomendasikan begitu ya, ini kemudian menjadi dead zones ya, menjadi zona yang mematikan ya, dan ini berbahaya tentunya. Climate change is already affecting the world around us ya. Global warming is causing glaciers to melt ya. Jadi salju ya di kutub utara, kutub selatan banyak yang mencair ya. Kemudian permukaan air laut menjadi naik ya. Tadi terjadi rob gitu ya di kawasan Pantura Jawa misalnya. Species to go extinct and several weather events such as floods ya, terjadi banjir ya, droughts and hurricane to increase ya, terjadi angin ribut ya. Jadi pada intinya sebetulnya ketika pembangunan itu hanya bertumpu pada economic growth tadi, bertumpu pada tanda kutip kita menggunakan paradigma pertumbuhan ekonomi gitu ya, semata begitu ya, maka bencana terjadilah bencana alam gitu ya, yang tidak bisa kita hindari ya, lapisan ozon kemudian semakin menipis begitu ya, karena industri menghasilkan zat-zat berbahaya, limbah-limbah B3 ya, yang dikeluarkan baik melalui udara maupun melalui air ya, limbah cairnya begitu ya, sehingga ini membahayakan udara, air, water ya, air kita ya, untuk air bersih dan air minum, dan juga gangguan cuaca gitu ya. Nah, apakah kemudian ini yang kita sebut sebagai pembangunan begitu ya? Apakah ini yang kita harapkan dari suatu proses-proses pembangunan gitu ya? Ini yang sedang kita pelajari pada hari ini gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi saya balik ya, tadi kita bicara soal kasus-kasus gitu ya, kita bicara PDB, economic growth, kemudian kita baru bertanya apa sih sebetulnya menjadi paradigma pembangunan itu? Apa itu paradigma gitu ya? Jadi paradigma itu adalah a framework ya,
model or pattern use ya, pola yang digunakan untuk memformulasikan ya to generalization and theories based on shared assumption ya. Assumption ya. Jadi menggeneralisasikan ya dan yang berdasarkan dari teori-teori yang kemudian diturunkan lagi menjadi asumsi-asumsi, konsep, pertanyaan, metode, praktek-praktek dan juga nilai dari suatu struktur ya, yang kemudian menjadi struktur, ya, menstrukturkan begitu ya. Ini berdasarkan kamus sosiologi ya. Kemudian juga dari kamus yang lain ya, bisa juga disebut sebagai kerangka acuan ya, atau reference ya, frame of reference ya. Jadi kerangka acuan ya, atau cetakan ya, kalau kita bicara molding ya, kita bicara bikin kapal ya, biasanya kita punya cetakan ya di galangan-galangan kapal. Nah, apa yang ada di benak kita, yang menjadi kerangka pikir kita, yang menjadi frame kita, itu akan menentukan pembangunan kita ya, menentukan hasil karya kita ke depan. Jadi kalau ekonom-ekonom kita, pejabat-pejabat kita yang berhubungan dengan pembangunan itu menggunakan frame apa gitu ya, paradigma yang mana gitu ya. Apakah tadi paradigma semata mengutamakan economic growth gitu ya, atau paradigma yang lain gitu ya. Nah, ini akan menentukan kondisi negara kita, kondisi bangsa kita di masa yang akan datang gitu ya. Nah, paradigma pembangunan yang dimiliki oleh suatu negara akan menentukan keberadaan negara di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kita sekarang lagi gencar diminta oleh negara-negara barat terkait misalnya dengan emisi, terkait dengan karbon ya, pengurangan karbon dioksida. Diminta misalnya untuk sebesar-besarnya menanam mangrove misalnya gitu ya, yang konteksnya kelautan gitu ya. Dan ini adalah impact dari terjadinya industrialisasi yang cukup masif sebetulnya di negara-negara Eropa ya, Amerika, Cina, ya, dengan PDB yang tadi PDB yang terbesar di dunia gitu ya. Dan kita diminta untuk mengerem laju, tanda kutip laju pembangunan fisik, infrastruktur dan seterusnya untuk menekan terjadinya krisis udara tadi ya, mengurangi emisi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi, jadi karena terjadi Anthropocene tadi di Age of Human ya, terjadi krisis udara, krisis air ya, krisis lingkungan, kemudian juga masalah-masalah ekologi yang lain gitu ya, sehingga terjadi perubahan pergeseran paradigma ya yang dipakai oleh negara-negara Barat dan juga oleh Indonesia tentunya gitu ya. Dari awalnya itu sejak revolusi industri itu menggunakan paradigma economic growth tadi ya, menggunakan Rostow tadi ya, kemudian welfare ya, kesehatan, kesejahteraan gitu ya, kemudian itu dilakukan misalnya di era-era kalau di negara kita misalnya di era Repelita II ya, di Orde Baru, kemudian bergeser lagi menjadi people centered development ya. Jadi menitik beratkan bahwa pembangunan manusia itu penting begitu ya. Nah, makanya kita dibuat suatu kementerian khusus yang membidangi tentang pembangunan manusia ya, namanya Kemenko PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya, karena menyadari bahwa pembangunan manusia itu tidak kalah penting ya dibandingkan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, memajukan industri gitu ya. Tanpa membangun manusianya ya, tentu melalui pendidikan begitu ya. Ini juga akan tertinggal dibanding dengan negara-negara yang lain ya. Bahkan bisa jadi ekonomi yang besar itu hanya dinikmati sesaat gitu ya. Sehingga ini perlu dilakukan pembangunan manusia secara baik begitu. Tetapi tidak cukup hanya manusia gitu ya. Jadi kita hanya growth tetap dilaksanakan, welfare juga, tapi titik tekannya adalah di pembangunan manusia dan ini yang terakhir yang sedang dilakukan oleh negara-negara Barat dan juga Indonesia begitu ya.
terkait dengan paradigma keberlanjutan ya, pembangunan berkelanjutan ya, sustainable development ya. Jadi kedua paradigma ini sekarang sedang diutamakan oleh banyak negara, termasuk oleh Indonesia begitu ya. Nah, perubahan paradigma ini ya, termasuk juga menyangkut paradigma sosiopolitik karena tadi dinyatakan Suyatmoko, jadi pembangunan itu tidak lepas dari struktur kekuasaan ya. Sehingga paradigma itu juga berkaitan dengan konteks sosiopolitik ya, dalam kaitannya dengan pembangunan. Jadi kalau paradigma yang lama ya, itu kelompok sosial ekonomi yang terlibat langsung, sedangkan paradigma yang baru ini kelompok tertentu yang berperan mewakili kolektivitas tertentu tidak terlibat langsung dalam konflik. Isu utama yang paradigma yang lama itu adalah pertumbuhan ekonomi tadi, economic growth, kemudian masalah perang dan keamanan karena tadi berhubungan dengan revolusi industri ya yang itu berdekatan dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II, masalah sosial kontrol dalam masyarakat, dan yang untuk yang sekarang adalah karena kita masuk ke era kemerdekaan, kemudian era Orde Baru, reformasi, dan sekarang pasca reformasi ya, ini adalah pemeliharaan keamanan dan lingkungan begitu ya. Ini tadi yang kita bicara soal ekologi ya, lingkungan, HAM, dan otonomi ya. Jadi kalau dulu top down, sekarang kita mencoba untuk bottom up dan tersentralisasi menjadi desentralisasi, menjadi otonomi ya, menentang centralized control. Kemudian nilai yang dipegang, kemajuan yang diukur dari akumulasi material, konsumsi individual dan kebebasan tadinya, menjadi otonomi dan pengakuan pada identitas kelompok serta desentralisasi kekuasaan. Mode aksinya melalui organisasi politik formal yang dulu ya berskala besar, partai politik formal dan majority rule. Dulu hanya ada 3 partai ya yang menentukan pembangunan ya. Waktu itu ada Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golongan Karya ya. Jadi ada majority rule ya tentu dari golongan karya pada saat itu. Sekarang melalui organisasi politik informal ya, bahkan dengan berkembangnya media-media sosial dan seterusnya ya, kemudian tidak hanya menjadi dominasi dari partai-partai politik besar yang mayoritas, tetapi ada banyak sekali partai dan dia membutuhkan koalisi dan membutuhkan aspek-aspek lain ya, termasuk juga organisasi informal begitu ya. Kemudian terjadi secara spontan, derajat perbedaan horizontal dan vertikal rendah, politik protes, itu kritik lebih mudah dilakukan ya, terbuka daripada pada era Orde Baru misalnya begitu. Ini sumbernya dari Arya Hadi Darmawan ya 2016. Nah, izin saya percepat karena barangkali setengah 12 di waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 12 di setengah 1 di sana mungkin akan kita sudahi gitu ya. Paradigma pembangunan berkelanjutan gitu ya. Jadi paradigma pembangunan berkelanjutan mencakup sekurangnya 3 aspek ya. Jadi tadi kita bicara soal apa itu paradigma ya. Mata kuliah kita pada hari ini materi kita tentang paradigma pembangunan. Ada economic growth tadi, ada welfare ya, ada pembangunan manusia ya, dan terakhir adalah sustainable development ya. Termasuk green economy, blue economy ya. Ini bagian dari paradigma pembangunan berkelanjutan ya. Jadi ada 3 aspek yang paling penting di sana. Yang pertama tadi adalah keberlanjutan lingkungan alam ya. Jadi tidak boleh tadi membangun infrastruktur, membangun kantor-kantor, gedung dan seterusnya, membangun pabrik sebanyak-banyaknya, tapi kemudian dia merusak atau mencemari lingkungan ya, baik air ya, water ya, udara, air gitu ya, tanah ya, dan sebagainya, sehingga ini harus ada keberlanjutan ya. Untuk apa kita membangun, untuk apa kita mengembangkan industri sebesar-besarnya, untuk apa kita PDB-nya besar tetapi udara yang kita hirup bukanlah udara yang segar ya, udara yang bahkan itu membahayakan gitu ya untuk kesehatan kita. Sehingga ini perlu dilakukan penyeimbangan ya, bagaimana pembangunan itu tidak kemudian merusak tatanan alam begitu ya. Meskipun memang selalu ada yang dikorbankan gitu ya, selalu ada dampak-dampak, tetapi ini harus demikian rupa diminimalisir sehingga
pembangunan itu tidak kemudian membahayakan bagi umat manusia. Kemudian ada keberlanjutan ekonomi, ya. Jadi betul bahwa economic growth itu penting, pertumbuhan ekonomi. Dibangunnya infrastruktur itu adalah untuk mempercepat sirkulasi, ya, mempercepat distribusi arus bolak-balik barang, ya, dari dan ke tujuan tertentu, sehingga semakin rendah, semakin cepat, ya, ekonominya semakin bagus, ya. Kalau dibangun jalan tol, misalnya dia semakin cepat, ya, punglinya semakin sedikit gitu ya. Kalau di jalan arteri misalnya terjadi banyak pungli ya di jalan. Dengan tol maka dia memperkecil pungli ya, meskipun ada biaya tambahan untuk tol, tetapi waktu pengiriman menjadi lebih cepat ya, ekonomi lebih mudah bertumbuh. Dan keberlanjutan sosial. Jadi kritik dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu tentu terhadap pembangunan kita ya, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak merata ya. Jadi pendapatan per kapita tinggi ya, PDB tinggi misalnya, tetapi sebetulnya banyak sekali pemasukan-pemasukan yang sebetulnya secara besar pada kelompok ataupun golongan tertentu gitu ya, kelas-kelas menengah ke atas gitu ya. Dan di beberapa tempat masih terjadi kemiskinan tadi, bahkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari kadang-kadang tidak cukup gitu ya. Ini terjadi di beberapa tempat gitu ya, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan itu harus mencakup keberlanjutan sosial ya. Jadi aspek pemerataan ya, pendidikan gratis ya, pemerintah melakukan subsidi silang itu saya kira sudah tepat ya, sehingga keberlanjutan sosial itu akan tetap terjaga gitu ya. Jadi yang kaya mensubsidi yang miskin begitu ya, dan yang miskin terus belajar gitu ya, sehingga kemudian menjadi naik kelas, dan itu saya kira adalah esensi dari suatu pembangunan tadi. Jadi berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Itu adalah esensi dari pembangunan. Dan selanjutnya adalah kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah paradigma pembangunan berkelanjutan ya. Jadi pemerataan dan keadilan tadi ya, hubungannya dengan keberlanjutan sosial ya, equity and justice ya. Kemudian pendekatan integratif, integrative approach ya. Jadi pendekatan yang terintegrasi. Kemudian perspektif jangka panjang ya, long term perspektif ya. Jadi misalnya kita lagi membutuhkan bahan tertentu untuk energi misalnya, kemudian kita buka tambang migas misalnya ataupun yang lain gitu ya. Ini harus betul-betul memperhatikan long term perspektif ya, perspektif jangka panjang ya. Jadi kira-kira nanti kalau habis bagaimana, terus apa dampaknya kemudian pada lingkungan gitu ya. Terjadi pembalakan hutan ya untuk eksplorasi tambang misalnya gitu ya. Yang ini yang terjadi di banyak tempat, yang terakhir kemarin lagi ramai misalnya. Nah, ini juga merusak lingkungan gitu ya. Betapa lingkungan itu akan susah direparasi tanda kutip ya, apabila terjadi kerusakan. Nah, ini harus diperhatikan betul jangka panjang, jangan hanya jangka pendeknya saja gitu ya. Kemudian juga keberlanjutan ekologis ya, ecological sustainability ya. Ini mirip tadi ya dengan yang kita sampaikan ya. Jadi berhubungan juga dengan long term perspektif tadi. Jangan sampai kemudian itu merusak kondisi ekologi ya. Keberlanjutan ekonomi tentu ya. Jadi ekonomi yang baik itu adalah memperhatikan keberlanjutannya gitu ya. Jadi sumber-sumber daya apa yang akan dieksplorasi, yang akan digarap ya dalam mengisi pembangunan, yang itu kira-kira akan berlanjut gitu ya. Ini harus diperhitungkan. Kalau kita bicara tadi PDB kita, makanan dan minuman ya, industri mamin itu akan terus berlanjut sampai kapanpun sepanjang manusia itu ada. Demikian juga energi ya, karena manusia butuh energi ya. Pertama adalah butuh makan ya, dan juga butuh energi. Jadi industri energi tentu bagus, tapi dia harus long term perspektif ya. Apakah betul mengeksplorasi batu bara dan migas secara besar-besaran begitu ya, secara terus-menerus itu akan bagus ya. Sementara itu ada sumber daya yang tak terbarukan begitu ya. Kita harus mencari alternatif energi ya, misalnya biofuel, pencampuran ya, mixing antara energi berbasis fosil dengan berbasis tumbuhan begitu ya.
Ini sedang kita kembangkan juga di KKP, misalnya baru kita awal, kebetulan saya di KKP sehari-hari menangani bioteknologi dan biofarmakologi ya. Jadi untuk yang bioteknologi, ini selain biopangan ya, jadi karena tadi industri maminnya besar ya, kita garap biopangan, beras analog dan sebagainya dari rumput laut, dan juga kita kembangkan juga misalnya untuk biofuel ya. Jadi energi ini sedang kita gagas ya dengan konsultan-konsultan dari Pertamina begitu ya, mengembangkan energi berbasis mixing antara fosil dengan mikroalga ya. Jadi mikroalga dan juga tumbuhan laut lainnya ya. Terutama dari mikroalga ya, dari spirulina misalnya juga kita bisa kembangkan energi biofuel yang ramah lingkungan dan ya sebetulnya dia mengurangi kadar emisi begitu ya, tetapi paling tidak itu menghambat memperlambat laju tingginya emisi gas ya gitu ya yang terjadi di negara kita, karbon dioksida yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian juga harus berlanjut secara sosial dan budaya atau social cultural sustainability ya. Jadi jangan sampai kemudian pembangunan-pembangunan yang dilakukan di banyak tempat mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dan masyarakat adat yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi nilai-nilai lokal itu harus tetap dikembangkan yang baik ya tentunya. Jadi keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan politik, political sustainability, dan keberlanjutan pertahanan keamanan ya, defense and security sustainability ya. Jadi pembangunan yang kita lakukan justru harus meningkatkan pertahanan dan keamanan gitu ya. Jangan kemudian melemahkan pertahanan dan keamanan kita ya gitu ya. Sehingga ini menjadi penting, ini adalah kaidah-kaidah dari suatu paradigma pembangunan yang berkelanjutan. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dari awal sampai akhir tadi sudah memahami apa itu pembangunan, apa itu Anthropocene, the Age of Human, ya, dampak dari suatu pembangunan dan industrialisasi, dan prinsip dan kaidah-kaidah ataupun yang kita pakai sebagai nilai-nilai untuk pembangunan berkelanjutan itu ya. Mulai dari pemerataan dan keadilan sampai dengan keberlanjutan pertahanan begitu dan keamanan gitu ya. Nah, terakhir izin karena nanti saya habis ini harus ke Badan POM ya. Ini saya kebetulan berkesempatan ke Newcastle ya di New South Wales ya. Ini melihat masa depan ekonomi bangsa kita berkaca dari kota Newcastle ya gitu ya. Jadi ada tren perubahan paradigma global tadi dari economic growth tadi ya, di mana di sana juga tadinya menggunakan economic growth gitu ya, melakukan eksplorasi ya, pengolahan tambang begitu ya yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi begitu ya. Tetapi ternyata bahwa Newcastle itu sekarang ya negara bagian dari New South Wales ya di Australia, yang merupakan kota tambang yang maju selama puluhan tahun, kini sedang berjuang untuk keluar dari ketergantungan pertambangan gitu ya. Selain tambang yang menipis, ternyata sumbangsi terhadap polusi dan kerusakan lingkungan sangat besar. Padahal di sana relatif udara langit itu kalau kita lihat masih cukup bersih begitu ya di kota-kota di sekitar New South Wales maupun di kota-kota lainnya. Tapi mereka khawatir bahwa pembangunan industri yang sangat masif begitu ya akan merusak bumi mereka ya, nafas mereka, udara yang tercemar gitu ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencari alternatif ya. Kota itu berusaha untuk keluar dari kota tambang gitu ya. Bangunan di sana seperti kalau di agrobisnis perikanan ada tempat pelatihan untuk startup ya. Di Newcastle juga bersama University of Newcastle ya, itu membuat tempat-tempat pelatihan untuk startup ya. Jadi generasi muda mencoba untuk diputus ya dari pekerjaan mereka yang secara turun-temurun gitu ya di sektor pertambangan, diupayakan untuk bekerja di sektor lain gitu ya. Karena tadi ya pertambangan itu menyumbangkan ternyata
polusi ya, bukan hanya di kota tersebut, tetapi juga kota-kota yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu maka Indonesia perlu benar-benar menghayati paradigma pembangunan berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya kita harus betul-betul menghayati ya. Jadi termasuk green economy, bahkan untuk yang blue economy yang sekarang sedang digandrungi oleh para ekonom kita gitu ya, oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa di ASEAN gitu ya. Jadi harus menghayati betul bahwa sekali lagi bahwa keseimbangan itu penting. Blue economy itu pada prinsipnya adalah keseimbangan alam gitu ya. Jangan sampai yang kita bangun mengejar ekonomi tetapi alam kemudian menjadi tertinggalkan. Sebaliknya juga alam harus kita manfaatkan tetapi tanpa merusak alam itu dan harus meningkatkan ekonomi kita gitu ya. Jadi ada keseimbangan saya kira. Dan ini sebagai penutup saya kira kita perlu berkaca terhadap ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kebijakan kita nanti juga betul-betul menghayati dari blue economy ini. Minggu depan kita akan bicara soal pembangunan kelautan dan perikanan ya, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Nanti akan kita kupas dari masa ke masa gitu ya, dari masa ke masa dan yang dari masa yang sekarang gitu ya. Yang sekarang nanti yang akan lebih banyak kita kupas gitu ya. Saya kira itu saya buka sesi tanya jawab untuk mahasiswa. Barangkali ada yang akan bertanya barangkali. Silahkan Mas Randi. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kan yang ada di terakhir slide itu dijelaskan tentang kaidah-kaidah paradigma pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di situ kan ada keberlanjutan ekonomi dan juga perspektif, dan juga ada di poin kedua perspektif jangka panjang. Jadi pertanyaan saya itu Pak, mengapa perspektif jangka panjang menjadi sangat penting ini dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil saat ini tidak mengorbankan keberlanjutan di masa depan. Dan juga di poin keempat itu keberlanjutan ekonomi, bagaimana ini keberlanjutan ekonomi dapat dijaga tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan sosial. Jadi apakah mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tersebut? Bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan ke aspek baik itu dari aspek lingkungan maupun dari aspek sosial, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mas Erlandi. Saya pertanyaan yang sangat bagus ya dan berbobot begitu ya. Yang pertama adalah perspektif long term perspektif tadi ya. Jadi perspektif jangka panjang begitu ya dalam konteks pembangunan begitu ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa sebetulnya yang kita lakukan, yang kita bangun itu sudah sesuai dengan perencanaan kita ke depan begitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di era 80-an itu adalah eranya komputer begitu ya. Jadi pembangunan pada saat itu berbasis pada komputer dan kemajuan ya. Modernisasi begitu ya. Sehingga tahun 90-an dibangunlah industri otomotif ya, mobil nasional begitu ya. Jadi mobil nasional, kemudian pesawat begitu ya. Dan seterusnya yang berbasis dari industri tanda kutip modernisasi gitu ya. Kemudian ternyata pertanian kemudian menjadi tertinggalkan ya. Pertanian menjadi tertinggalkan ya, yang tadinya kita bertumpu pada upaya untuk pencapaian swasembada, kemudian berloncat menjadi industri-industri manufaktur berbasis barat begitu ya, mobil, kemudian pesawat dan seterusnya. Dan ternyata pada saat ini kemudian kita harus mengakui bahwa kebutuhan pangan kita diimpor dari negara lain ya. Pada saat itu Thailand, kemudian Vietnam itu sebenarnya di bawah kita ya, dan mereka tetap mengutamakan pembangunan di sektor pertanian ya. Di sektor pertanian mereka tetap utamakan, sementara kita pertanian sedikit bahkan lama-lama kita tinggalkan dan kita
menggeluti untuk usaha-usaha yang pembangunan yang berbasis otomotif tadi. Sehingga sekarang kita mengimpor ya, kita impor dari India, beras dari India, dari Vietnam, dari Thailand gitu ya. Dan pertanyaannya tentu tadi bagaimana kita mengetahui bahwa perspektif long term perspektif itu kira-kira sudah tepat ya. Nah, oleh sebab itu maka jawabannya adalah diperkuat ya, kemudian dengan sistem perencanaan pembangunan nasional gitu ya. Jadi Bappenas ya dalam hal ini ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya, dia membuat suatu rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang gitu ya. Jadi bagaimana itu betul-betul sesuai atau tidak, tentu jawabannya adalah setiap perencanaan RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu seharusnya melibatkan lebih banyak lagi akademisi dari perguruan tinggi ya, dari perguruan tinggi, dari swasta, dari yang lainnya gitu ya, sehingga sistem perencanaan pembangunan nasional gitu ya, yang ini kemudian juga setiap saat ini dilegalkan ya dalam suatu konstitusi yang namanya undang-undang ya. Kalau sekarang misalnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ya tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ya, ini harus melibatkan banyak pihak, banyak pemikir dan banyak perencana itu ya. Jadi perencana itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari swasta ya, yang visioner gitu ya, perguruan tinggi ya, termasuk juga pemikir-pemikir muda, mahasiswa misalnya gitu ya. Sehingga rencana pembangunan jangka panjang ya, yang disingkat RPJP ya, yang kemudian menjadi dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun ke depan gitu ya, ini menjadi dokumen yang cukup valid gitu ya, yang baik begitu ya, sehingga ini kemudian tidak mengorbankan atau kita tidak salah langkah di masa depan gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana economic tadi ya, keberlanjutan ekonomi ya, economic sustainability. Di satu sisi kita bicara ekonomi, kita bicara memperbesar laju ya perdagangan ya, barang dan jasa begitu ya. Kemudian mau tidak mau karena laju barang dan jasa ini kemudian menjadi tinggi, ya menjadi tinggi, pendapatan juga menjadi tinggi ya. Konsekuensinya tentu adalah ya tadi yang terjadi selama 70 tahun terakhir, perusahaan-perusahaan kemudian menjadi maju ya, terutama 30 tahun terakhir setelah era pada saat Repelita 2 sampai dengan sekarang, sehingga dibangunlah tadi gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi ya, infrastruktur berbasis fisik begitu ya, dan terjadilah tanda kutip pengorbanan ya, korban ya, yang disebut dengan sumber daya alam itu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana ya menyelaraskan tadi keberlanjutan ekonomi, sustainable ekonomi dengan dengan keberlanjutan alam begitu ya. Jadi yang dipentingkan di sini sebenarnya adalah keberlanjutan ekonomi ya. Jadi bukan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, tetapi tanda kutip kecukupan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tetapi merata dan tidak berbasis pada sumber daya yang tidak terbarukan ya. Jadi itu tadi contohnya tentu adalah bagaimana supaya ekonomi tetap tinggi, maka energi atau sektor energi itu harus tetap digarap tinggi ya. Dengan energi yang tinggi ya, ketersediaan energi yang tinggi, maka keberlanjutan ekonomi ya, pergerakan ekonomi tadi, menggerakkan mesin ya, termasuk alat pengangkutan dan seterusnya itu tetap terjaga, tetapi tanpa mengorbankan lingkungan. Salah satu caranya apa? Dengan cara tadi mengembangkan biofuel ya. Jadi energi berbasis fosil dikurangi, dipadukan tadi dengan berbasis produk-produk dari yang dapat terbarukan ya, yang
sumber daya hayati tadi, biofuel misalnya selain dari kelapa sawit, juga dari ganggang ini sedang kita upayakan ya. Sebentar lagi nanti juga kita akan rapat tentang bioteknologi, biofuel, mungkin masih dalam tahap uji coba gitu ya dengan Pertamina begitu ya. Ini dengan konsultan Pertamina nanti ya. Jadi mencoba untuk menambah ya pencampuran mixing dari biota gitu ya. Karena itu dapat diperbarukan ya dari tumbuhan ya, dapat diperbarukan dan itu tidak akan merusak laju pergerakan ekonomi, economic growth-nya akan tetap jalan, tetapi juga lingkungan kita akan tetap terjaga. Nah, sehingga jawabannya tentu dari pertanyaan Mas Erlandi tadi, bagaimana menselaraskannya, tentu kita harus mencari inovasi secara terus-menerus untuk mengembangkan energi yang terbarukan, mengembangkan energi yang ramah lingkungan, gitu ya. Sehingga ekonomi akan tetap berjalan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan bagus, sustainability of economy tadi atau economic sustainability, dan juga ecological tadi, sustainability ya, alam ini akan terjaga gitu ya. Kalau kita dapat dari sumber daya hayati ya, yang terbarukan ya, kita menanam, membudidayakan, mengkultivasi, dan saya kira ini akan menjadi ladang bisnis yang cukup menguntungkan di masa depan ya. Ini hubungannya dengan agrobisnis. Progress. Baik, saya kira itu jawabannya, Mas Erlandi. Sudah cukup, Iya, Pak? Pak. Sudah sangat jelas. Baik, ya. Jadi Terima kasih, Pak. demikian. Saya kira sudah 11.30 ya, sesuai dengan janji kami. Mungkin kita akan akhiri perkuliahan kita untuk minggu depan. Akan saya tampilkan di Google Sheet kita, dan materi juga nanti dapat diunduh di sana, termasuk recording dari perkuliahan kita nanti dapat diputar ulang di Google Sheet kita. Terima kasih Mas Erlandi Saputra telah memberikan feedbacknya gitu yang sangat baik begitu, dan saya kira kalau tidak ada yang lain maka kita akan sudahi kegiatan kita pada hari ini gitu. Barangkali mohon perkenan Pak Andi Amri, apakah sudah bergabung? Terima kasih banyak. Silakan Pak, makasih banyak. Sekira ada terima kasih banyak, materinya sangat bagus sekali. Awalnya sangat baik Pak. Siap. Baik Pak. Iya. Andi, terima kasih Pak Andi, ada di mahasiswa Iya. sekalian untuk perkuliahan kita. Mohon membuka kamera, di akhir sesi akan kami screenshot sekali lagi. Mohon perkenannya untuk membuka kameranya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali Pak Andi atas Terima kasih banyak Pak Haki ya. waktunya pada hari ini. Terima kasih mahasiswa, dan selamat belajar, selamat membangun begitu ya. Selamat membangun untuk bangsa kita gitu ya. Mudah-mudahan itu tadi pertanyaan terakhir tadi di slide terakhir akan kita harus betul-betul menghayati blue economy Pak Andi ya. Gitu ya. Ya, siap. Kalau saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.